القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayyuhal hewan tunggangan seperti kuda dan unta, maka di Mina itulah mereka memberikan minum kepada ternak mereka sampai dengan puas dan kenyang. Yang inilah yang disebut dengan kata rawwa yurawwi tarwiyatan, yang artinya memberi minum. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari Tarwiyah, hari yang ke-8, bertepatan dengan hari Rabu besok, yang fadilahnya sebagaimana dikutip dalam kitab Durratun Nasihin, man sabahu kana lahu minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, maka baginya pahala dari Allah Ta'ala yang tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa banyak dan berapa besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang menunjukkan bahwa pahala yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala sangat begitu besar bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa pada hari Tarwiyah. Lalu hari berikutnya yaitu hari Kamis, merupakan hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yang disebut dengan hari Arafah, yaitu para jamaah yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram akan berkumpul di satu tempat di padang Arafah untuk mengerjakan ibadah inti dari haji mereka yang disebut dengan ibadah wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah dengan menjalankan dan melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Hukumnya wajib, sedangkan puasa Tarwiyah dan puasa hari Arafah merupakan sunnah. Maka niatnya yang kita kedepankan adalah niat puasa qadha. Maka niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an qada'i yawmin min Ramadhan ma'a sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat puasa esok hari untuk mengqadha satu hari dari bulan Ramadan beserta sunnah hari tarwiyah karena Allah Ta'ala. Ini niatnya untuk mengqadha yang kita barengi dengan ibadah puasa sunnah. Begitu nawaitu shauma ghadin an qada'i yaumin min Ramadan ma'a sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala. Aku niat puasa la yaqwa ala takhsisiha lima fi asalibiha minal maqal. Sedangkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang oleh mayoritas kaum muslimin di tanah air kita diikuti mazhab beliau. Apa kata beliau? Hadis tersebut yang telah tadi saya sebutkan tidaklah menjadikan sholat Jumat menjadi gugur kewajibannya. Yang mereka berdalil dengan keumuman teks dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Artinya bersifat umum, tidak ada pengkhususan sama sekali. Karena ayatnya secara terang-terangan berlaku untuk umum, baik hari Jumat yang tidak bertepatan dengan hari raya maupun hari Jumat yang bertepatan dengan hari raya sekalipun. Yang ayatnya terdapat dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah dipanggil untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka bergegaslah kalian, tinggalkanlah jual beli dan transaksi yang sedang kalian lakukan, karena yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui
apa yang Allah akan berikan kepada kita dari pahala yang telah Allah persiapkan untuk kita sekalian. Maka dalil ayat ini menunjukkan kewajiban setiap hari Jumatnya, baik hari Jumat yang bertepatan dengan hari raya maupun hari Jumat yang tidak bertepatan dengan hari raya, hukumnya tetap wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Lalu bagaimana tanggapan beliau dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, yang banyak dijadikan dalil oleh para imam-imam mazhab lainnya di dalam memberikan tarkhis dan takhsis, keringanan dan kekhususan Jumat yang bertepatan dengan hari raya boleh ditinggalkan dan digantikan dengan salat zuhur. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Wa ma dzukira minal ahadits wal athar la yaqwa ala takhfifha lima fi athariha bil maqal." Adapun hadis-hadis yang menyebutkan adanya pemberian dispensasi oleh Nabi mengenai salat Jumat yang bertepatan dengan hari raya boleh diganti dengan salat zuhur, begitu juga asar-asar sahabat. Arti asar sahabat, kalau disebut al-asar, merupakan jamak dari asar, adalah ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Kalau hadis, ucapan dari Nabi. Terkadang disebut hadis, terkadang disebut sunnah, terkadang dengan istilah khabar. Kalau tiga istilah ini akan merujuk kepada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut ada asar sahabat, berarti ucapan sahabat. Ada asar dari tabi'in, maka ucapan sahabat dan tabi'in tidak disebut dengan istilah hadis, tidak disebut dengan istilah sunnah, dan tidak pula disebut dengan istilah khabar. Tapi istilahnya adalah asar, yaitu asar dari sahabat. Ya, hadis-hadisnya maupun asar-asar yang bersumber dari para sahabat ataupun dari para tabi'in la yaqwa ala takhsisiha, tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengkhususkan Jumat yang bertepatan dengan hari Id untuk bisa digantikan dengan salat zuhur. Hadis-hadisnya nggak kuat, asar-asar sahabatnya nggak kuat, sehingga tetap menurut mazhab Syafi'i melaksanakan salat Jumat setelah kita melaksanakan salat Id di pagi harinya tetap wajib. Kenapa nggak cukup kuat hadis tadi? Sedangkan para imam-imam mazhab yang lain ya mengambilnya sebagai dalil mereka. Alasannya kata al-Imam Syafi'i, lima fi asabiha bilal maqal, karena sanad-sanad yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut, sanad-sanad yang meriwayatkan asar-asar sahabat ataupun asar-asar tabi'in tersebut, lima fi asadiha bilal maqal, tidak terlepas sanad-sanadnya yang meriwayatkan dari Nabi ataupun dari para sahabat. Sanad-sanadnya ini tidak lepas daripada kritikan-kritikan dari ulama-ulama hadis, sehingga tidak cukup kuat untuk bisa mengkhususkan ayat Al-Qur'anul Karim dari suratul Jumu'ah ayat yang ke-9 yang bersifat umum, yang berlaku umum. Setiap hari Jumat kita harus berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat Jumat, baik yang tidak bertepatan dengan hari raya ataupun Jumat yang bertepatan dengan hari raya sekalipun. Nah, setelah kita pahami ini, ya maka saya menghimbau kepada para panitia kurban, ya karena wajibnya, tetap wajibnya kita untuk melaksanakan salat Jumat meskipun kita telah melaksanakan salat Id di pagi hari, maka kita tunda untuk penyembelihan hewan kurban kita, ya untuk kita sembelih pada hari Sabtu yang merupakan hari tasyrik. Ya masih boleh, ya jangan memaksakan diri akhirnya ya terbentur dengan waktu yang ya sangat cepat dan mepet. Baik kita ya sembelihnya setelah hari raya, setelah sholat hari raya ataupun setelah sholat Jumat, ini waktunya sangat begitu mepet. Ya maka alangkah baiknya kita tunda sementara waktu untuk kita kerjakan penyembelihan kurban tersebut ya pada hari Sabtu agar waktunya lebih leluasa dan memanjang. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Kemudian saya juga ingin mengajak dan
mengingatkan kepada jamaah sekalian mengenai pentingnya ibadah kurban, yang para sahabat sempat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi abikum Ibrahim. Kurban-kurban ini adalah sunnah yang pernah dilaksanakan oleh leluhur kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka bertanya lagi, wa ma lana fiha ya Rasul? Lalu apa yang kami peroleh dari kurban-kurban tersebut? Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu helai bulu yang ada di hewan kurban yang kita sembelih akan dicatat sebagai nilai hasanah. Maka berapa banyak jumlah bulu yang ada di hewan yang kita kurbankan, maka sebanyak itulah pahala yang Allah catatkan untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.